Kita bangkit berdiri. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 442. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Advent yang kedua. Dan lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini melalui tokoh utama dalam kitab suci ditampilkan satu tokoh utama, yaitu Yohanes Pembaptis, menyerukan pertobatan dan mengingatkan supaya kita menyiapkan jalan yang lurus bagi kedatangan Tuhan, supaya kita sungguh didapati layak untuk boleh dihadiri oleh Tuhan Yesus lewat peristiwa sakramental Natal yang kita rayakan pada tahun ini. Tentu terlebih menyambut kedatangannya yang kedua bagi kita, supaya kita sungguh berkenan kepadanya untuk boleh menikmati kemuliaannya. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita senantiasa dengan rasa penuh penyesalan atas segala dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini dan disucikan untuk senantiasa boleh menjadi sarana rahmat bagi orang-orang lain. Kita bersyukur atas segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Terlebih kita bersyukur atas segala berkat-Nya mempersatukan komunitas Legio Senior Maria Hati Tak Bernoda yang merupakan hari ulang tahun kebersamaan berdirinya
yang ke-71 pada hari ini, sekaligus akan diadakan pengukuhan perwira Presidium Maria Hati Tak Bernoda pada kesempatan ini sebelum berkat pengutusan nanti atau berkat penutup. Kita juga bersyukur atas berkatnya bagi keluarga utamanya untuk Nyonya Caroline Kusniati yang akan berencana pergi berobat ke Penang, untuk kesembuhan Cicit, Adrian, dan Vin, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga tetap membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini seluruh sanak keluarga kita yang sudah mendahului, utamanya Ibu Lucia Pince Tambuna yang sudah 1 tahun dipanggil Tuhan. Mari dapatnya kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran duta kasih setia-Mu, yaitu Yesus Sang Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami masing-masing. Terlebih atas segala usaha rencana-rencana yang kami buat secara khusus bagi saudari kami Ibu Caroline Kusniati yang berencana untuk pergi berobat ke Penang, dan juga atas kesembuhan Cicit, Andrian, dan Vin. Semoga
dengan kuasa kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada saudara-saudari kami ini, semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia, menemukan kesehatan kembali secara paripurna untuk semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu, serta syukur atas rahmat ulang tahun dari kelompok Legio Senior Maria Hati Tak Bernoda yang merayakan ulang tahun yang ke-71 pada hari ini. Semoga tanda persatuan yang boleh dialaminya lewat semangat Bunda Maria, anggota-anggotanya sungguh-sungguh semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, terlebih yang mempercayakan dirinya untuk boleh menjadi pengurus di dalam organisasi Legio Senior Maria Hati Tak Bernoda ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Baru. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampu kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit, seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera, hasil kebenaran, dan kemuliaan, hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur. Lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat, seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakanlah, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riak, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaburkan benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dan hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya,
Semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat kebenaran yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah kalau terakhir, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, jadi itu yang baru sekarang ya. Terpujilah Kristus. Nah, sampai kita pergi ke paroki lain lalu kita torse lagi, karena kita masih tetap pada pola lama. Ya, jadi kita pelan-pelan tidak salah. Hanya jangan sampai kita sendiri merasa kenapa saya sudah sendiri, orang lain sudah lain. Kita masih menjawab seperti yang dulu saja. Ada saatnya itu kalau nadanya tinggi maka jawabannya seperti tadi, karena memang itu hanya satu nada dulu. Sekarang ada dua nada. Kalau agak rendah lalu itu jawabannya.
Baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita sudah masuki hari Minggu Advent yang kedua dan lilin Advent di lingkaran Advent itu sudah dinyalakan 2. Dan dengan demikian itu mengingatkan kita bahwa kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua, dan pada hari Minggu Advent yang kedua ini kita mendengarkan suara yang berseru-seru di padang gurun, yakni suara dari Yohanes Pembaptis yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Sang Mesias yang terurapi tentunya. Ia mendahului Yesus dan bergabung dengan salah satu komunitas padang gurun yang tinggal di sisi Sungai Yordan. Dia dan rekan-rekannya membaktikan diri pada doa dan puasa sambil menantikan dengan tekun kedatangan Tuhan Sang Mesias. Yohanes lalu meninggalkan komunitas itu dan masuk ke padang gurun untuk mempersiapkan misi khusus yang dipercayakan kepadanya dengan hidup menyendiri dan hidup asketik, dalam arti bahwa sungguh-sungguh lebih memusatkan hati dan seluruh dirinya kepada Tuhan. Ia masuk ke padang gurun karena disitulah ia membentuk semangat yang kuat untuk menjalankan misinya. Itulah tempat di mana para nabi Allah mencari keheningan, mendisiplinkan diri, serta mengolah hati, budi, dan pikiran. Di sanalah tempat tenang tanpa gangguan, di mana Allah sendiri merupakan satu-satunya suara yang didengar secara jelas dalam lubuk hati yang sangat dalam dari para pertapa padang gurun. Di sini jugalah Yohanes Pembaptis mendengarkan suara Allah yang memanggil dia untuk menjadi utusan yang akan memaklumkan kedatangan Tuhan kepada orang Israel dan kepada seluruh dunia termasuk kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yohanes berpakaian jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, serta makanannya adalah belalang dan madu hutan. Digambarkan seperti itu. Yohanes menyerukan, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Yohanes bersuara lantang sambil mengatakan kepada orang-orang sesamanya untuk tidak sekedar mendengar, tetapi sungguh mendengarkan dan meresapkan dalam hati seruan penting untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan segera datang dengan cara bertobat, yakni mengubah cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan ke arah hidup yang baik dan terpuji serta hidup benar. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bertobat adalah lebih dari sekedar berlutut untuk mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa di masa lampau, atau mengucapkan kata maaf. Itu tidak cukup, tetapi terlebih menyangkut sesuatu yang lebih mendasar dan radikal, ialah mengubah iklim atau suasana hati atau suasana batin dan berkomitmen untuk berbuat baik dan menjadi lebih baik dari hari-hari ke depan. Seruan lantangnya, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, menunjuk pada maksud yang sama, yakni bertobat dan menjalankan suatu kehidupan yang jujur,
suatu kehidupan yang lurus, suatu kehidupan yang baik, suatu kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan dan sesama kita. Lebih lanjut Bapak Ibu Saudara terkasih, Yohanes menunjukkan bahwa tujuan utama dari pertobatan itu tidak lain adalah agar kita akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Hanya keselamatan yang berasal dari Tuhanlah yang merupakan keselamatan yang benar, yang sungguh-sungguh agung, dan mengantar kita untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan pertama dari kitab Baruk yang mengungkapkan kurang mungkin tidak terlalu kita kenal kitab ini, tetapi mengingatkan kita akan kasih, kemurahan, hati dan belas kasih Allah kepada umat yang terbiar dalam pembuangan, terasing dalam pembuangan. Allah bertindak untuk mengembalikan mereka ke rumah dan tanah mereka. Allah memanggil mereka kembali. Allah tidak mau membiarkan umatnya tersesat dan tercerai-berai, tetapi Allah sungguh-sungguh mau supaya dia kembali dari pembuangan. Kepada mereka Allah memberikan pesan pengharapan untuk kembali kepadanya. Cinta dan belas kasihannya tidak pudar terhadap umatnya yang dirundung penderitaan dan dosa karena ketidaktaatannya. Ia menghendaki mereka untuk kembali ke jalan yang benar melalui pertobatan dan pembaruan diri, jalan lurus untuk sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, jalan lurus bagi Tuhan menganalogikan disposisi batin kita manusia yang bertobat. Jalan yang tanpa hambatan mendatangkan sukacita. Tuhan telah menyediakan jalan lurus bagi kita, namun kitalah yang tidak menyadari. Bahkan karena kelemahan manusiawi, kita membuat rintangan berupa batu kesombongan di dalam diri kita, kerikil, kemalasan yang senantiasa mengitari hidup kita dan menguasai diri kita, liku-liku kebohongan dan ketidakjujuran kita yang menjadi bukit dosa dan pasir, serta kerikil-kerikil kemunafikan dalam kehidupan membuat jalan lurus Tuhan tidak bisa sungguh rata. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sadar sepenuhnya bahwa kita adalah manusia yang belum sempurna. Maka Tuhan melalui gerejanya menyediakan bagi kita masa pertobatan. Masa di mana kita mau dan ingin untuk memperbaharui diri terus-menerus dan kembali kepada jalan keselamatan melalui pertobatan. Kita akan merencanakan hal itu pada tanggal 17 yang akan datang. Didahului dengan pengantar sehubungan dengan ibadat tobat, lalu akan menerima sakramen tobat. Melalui pertobatan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan semakin berusaha untuk menyadari dalam diri kita bahwa kita mau berubah dan berniat untuk sungguh-sungguh lebih fokus kepada Tuhan, menjalankan kebaikan dan kebenarannya, menyucikan diri kita dan melakukan kebenaran, kemuliaan Allah sendiri. Selain itu Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui pertobatan kita berusaha menyingkirkan gunung-gunung dosa, bukit kelemahan manusiawi kita, serta meluruskan jalan kefasikan agar dapat memandang dan menikmati kemuliaan Allah serta menyambut Dia yang akan lahir dengan hati yang penuh kemurnian dan kesucian. Hati murni serta teladan hidup yang baik serta benar
adalah jalan lurus bagi Tuhan untuk menyambut Dia yang lahir penuh dengan kemuliaan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh membangun tekad untuk mencapai kemuliaan Tuhan ini. Moga-moga dengan niat yang kita bangun, kita boleh dibangunkan dari situasi kita yang melemahkan iman kita untuk sungguh kembali bersatu dengan Tuhan, aktif dan senantiasa berpartisipasi menghadirkan kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di tempat kerja kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Akhirnya dari sana kita sungguh sadar bahwa kalau kita memperjuangkan hidup kita secara baik dan benar, jujur, terbuka, dan senantiasa bersatu dengan Tuhan, maka berkat-berkat-Nya akan semakin boleh kita nikmati. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Kristus Tuhan kita adalah penyelamat semua manusia. Kedatangannya kita rindukan dengan penuh harapan untuk menyambutnya di tengah-tengah kita dengan penuh hati, dengan sepenuh hati. Maka kita berdoa, datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja selalu melayani dengan tulus hati sehingga menyinarkan kedamaian Yesus dan menerangi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi para penguasa yang bertanggung jawab atas tata dunia nasional maupun internasional, semoga mereka menempuh jalan lurus, semoga mereka mengupayakan perdamaian dan keadilan dengan saling menghargai hak-hak mereka serta tidak melupakan hak Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi dunia dewasa ini, semoga lembah-lembah kemiskinan ditimbun, gunung-gunung ketidakadilan diratakan, serta jalan-jalan yang berliku-liku karena egoisme diluruskan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Bagi kita semua di sini, ya Tuhan, semoga kami semua turut membangun jalan-jalan untuk saling bertemu, jalan-jalan perdamaian dan pelayanan. Semoga kami menyambut satu sama lain dan dengan demikian mempersiapkan hati kami untuk menyambut Tuhan penyelamat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pendampingan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terlebih dalam kebersamaan kami secara khusus bagi kelompok Legio Senior Maria Hati Tak Bernoda yang Kau perkenankan merayakan ulang tahunnya yang ke-71 pada hari ini. Semoga dengan rahmat usia yang boleh Kau percayakan kepada kelompok Legio Maria Hati Tak Bernoda ini sungguh semakin membuat anggota-anggotanya untuk semakin mempercayakan dirinya sepenuhnya kepadamu seperti Bunda Maria,
sehingga mereka semua menjadi legioner yang tangguh, tahan dalam iman, kuat menjadi sarana pewartaan bagi siapa saja, terlebih mereka yang sakit dan tak berdaya, sehingga umat-Mu semakin boleh menikmati rahmat cinta kasih-Mu, merasakan kehadiran kemuliaan-Mu dalam karya pelayanan yang mereka upayakan. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Kami juga senantiasa mensyukuri berkat-Mu yang boleh Kau nyatakan bagi Nyonya Caroline Kusniati dalam berobat ke Penang, dan juga atas kesembuhan Cicit, Adrian, dan Vin. Semoga semua berkat-Mu yang boleh dialami dan dirasakan dan semakin mereka harapkan dari saudara-saudara kami ini sungguh semakin meneguhkan untuk memperoleh yang terindah, yang terbaik, terlebih rahmat kesehatan kembali bagi mereka yang sakit dan akhirnya boleh pulih dari penyakitnya, dan berharap bahwa suatu saat mereka boleh berkumpul bersama dengan seluruh umat untuk semakin memuliakan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami saudara-saudara kami, seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya Ibu Lucia Vince Tambuna yang sudah 1 tahun Kau panggil dari tengah-tengah kami. Kiranya dengan belas kasih-Mu Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, dan dengan demikian boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah ya Tuhan dan jangan berlambat. Tuhan penyelamat, jangan berlambat lagi dan datanglah kepada kami untuk memperbarui dunia, untuk mengantar kami kepadamu dan kepada Bapa kami, sehingga kami menjadi umat-Nya sekarang dan untuk selama-lamanya. Telanjutkan yang persiapkan persembahan kita.
jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami saling mengasihi satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan niat, doa, dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Hapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Pada kesempatan ini, baptisan baru akan menerima komuni duluan dengan menyambut dalam dua rupa.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhan dalam kerajaan-Mu yang abadi di surga melalui pertobatan dan jalan lurus yang kami upayakan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 7 dan 8 Desember 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 30 November dan 1 Desember 2024 sebesar Rp25.300.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.900.000. Kotak pemeliharaan gereja sebesar Rp480.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp11.514.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp687.000. Kotak gerbu sebesar Rp475.000. Aksi Advent Minggu pertama sebesar Rp3.015.000 sebanyak 46 lembar amplop. Sumbangan dari JSM sebesar Rp2 juta, Angela Leonard sebesar Rp1.082.000, Hendra Kusuma sebesar Rp1 juta, Frans Saringo dan keluarga sebesar Rp700.000, Sugiarto sebesar Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Charles Pitoyo dan Caroline Alvina Sriwahyuni sebagai pengumuman kedua, Sugianto dan Kartini Katerina sebagai pengumuman kedua, Jo Sutrisno dan Elsa Angelina sebagai pengumuman pertama, Erwin Edward Siang dan Lim Stevi Halim sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. Yang keempat, bantuan pembagian sembako. Segenap umat dihimbau dapat memberikan bantuannya untuk pembagian sembako yang akan dibagikan pada tanggal 21 Desember 2024, yaitu berupa beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan lain-lain. Bisa diantarkan langsung ke gudang seksi sosial di Pastoran SD Frater Teratai 2 setiap hari kerja dan bisa menghubungi Sekretaris Paroki dengan nomor WA 0853 4398 6273 atas nama Rosa. Bagi yang ingin memberikan berupa uang tunai, dapat langsung menemui pastor di kantor sekretariat Jalan Laputang nomor 5. Pengumpulan tersebut akan dibuka sampai pada tanggal 19 Desember 2024. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Tuhan memberkati. Yang kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, silahkan mengambil formulir ke kantor sekretariat paroki paling lambat hari Jumat tanggal 13 Desember 2024. Yang keenam, sehubungan dengan masa Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan, maka kami dari tim dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas mengajak segenap umat
untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan dana, di mana dana yang akan terkumpul nanti akan dipergunakan untuk membuat kandang dan pohon Natal, serta rangkaian bunga dalam misa malam Natal, Hari Raya Natal, penutupan Tahun Baru, dan Tahun Baru. Besar harapan kami agar permohonan ini dapat terkabulkan demi keindahan dan kemeriahan kita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Sumbangan tersebut dapat dikirim melalui nomor rekening dekorasi PKRA BCA dengan nomor 15885880088 atas nama Sylvia Chandra Tunggal atau Imelda Wijaya. Bukti transfer dan konfirmasi dapat menghubungi Ibu Meki Mokalu dengan nomor HP 0852 5660 1957 atau Ibu Sylvia dengan nomor HP 0852 5179 3899 dan Ibu Melda dengan nomor HP 0812 4204 925. Info selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman gereja. Sekian permohonan kami, atas kerjasamanya kami ucapkan limpah terima kasih. Sebagai pengumuman tambahan, pertemuan bulanan WKRI cabang Kristus Raja Andalas akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 17.30 WITA di ruang rapat lantai 2 Paroki Kristus Raja Andalas. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagaimana yang kita sudah upayakan bahwa pada masa Advent kita mengambil amplop Advent setiap hari Minggu waktu kita datang di gereja, dan kita mengisinya sebagai aksi Advent kita, aksi untuk berbelarasa dengan saudara-saudari kita dengan tobat yang kita bangun di masa Advent, sehingga kita menyisikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk saudara-saudari kita yang sangat membutuhkannya, yang akan kita bagikan kepada mereka dalam masa-masa akan datang seperti biasanya. Kemudian kita bawa pada hari Minggu berikutnya, kita ambil lagi selama 4 minggu seperti itu, dan itu yang dibuka setiap hari Selasa dan diumumkan kepada kita. Itu juga yang nanti akan diberikan kepada mereka yang selama ini kita berikan. Dan saya kira dari seksi sosial sudah ada pemberitahuan untuk hal ini dalam kaitan nanti dengan pembagian sembako dan pertimbangan-pertimbangan lain lagi. Tentunya seperti biasanya juga kita kasih amplop, dan dengan demikian itu adalah bagian tanda solidaritas kita kepada mereka yang sungguh sangat membutuhkannya. Kemudian juga dalam beberapa hal semua dengan pengumuman mohon supaya hal itu tetap kita perhatikan supaya ke depan apa yang kita rencanakan itu tetap berjalan dengan baik. Saya kira itu beberapa hal saja yang ingin saya tambahkan pada kesempatan ini. Tentu terima kasih atas seluruh kebersamaan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasi kita, utamanya seluruh petugas pada kesempatan ini. Juga kepada kelompok dekorasi dan kelompok sound system yang jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan tentunya. Dan berharap bahwa ke depan pada saat perayaan Natal, malam Natal, hari Natal dan hari-hari besar, mohon wilayah seperti yang sudah diingatkan supaya kita tetap membantu kelompok dekorasi untuk datang membuat dekorasi di gereja supaya perayaan semakin boleh kita nikmati dengan nyaman. Dan terakhir, sebelum berkat penutup kita akan mengadakan seremonial pengukuhan perwira Presidium Maria Hati Tak Bernoda Andalas, kelompok Legio senior yang ada di paroki kita.
Untuk mengukuhkan pengurus pada kesempatan ini saya minta untuk maju ke depan. Saya memanggil Ketua Natalia, kemudian Wakil Ketua Vera Kilisan, lalu Sekretaris Veronica Rahayu, dan Bendahara Luciana. Saya persilakan maju. Inilah pengurus Perwira Presidium Maria Hati Tak Bernoda Andalas sebagai satu kelompok legio yang ada di paroki kita. Sekarang sebelum saudara-saudari dikukuhkan, saya sebagai pemimpin rohani menanyakan beberapa hal. Apakah dengan tulus saudara-saudari sanggup menjadi perwira presidium? Sanggupkah saudara-saudari menghadiri rapat kuria tiap bulan dengan setia? Sanggupkah saudari-saudari mematuhi sistem Legio Maria sesuai buku pegangan Legio yang berlaku? Sanggupkah saudari-saudari mengelola presidium? Sanggupkah saudari-saudari menjalin kerjasama dengan pemimpin rohani, pastoral paroki, dan uskup setempat? Sanggupkah saudari-saudari taat pada dewan yang lebih tinggi? Atas nama Dewan Kuria hari ini Minggu tanggal 8 Desember, saudari-saudari diresmikan dan dikukuhkan sebagai perwira presidium Maria Hati Tak Bernoda Andalas masa bakti 2025-2027. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa dan berbelas kasih yang kedatangan Putra Tunggalnya, saudara-saudari percaya serta kedatangannya kelak, kita nantikan menguduskan saudara-saudara dengan keagungan kedatangannya dan melimpahi saudara-saudari dengan berkat-Nya. Semoga dalam masa hidup sekarang Dia menganugerahkan kepada saudara-saudari iman yang teguh, harapan yang menggembirakan, dan cinta kasih yang berdaya. Amin. Semoga saudara-saudari yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci karena kedatangan penebus kita melimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Amin. Dan semoga berkat Allah Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin.
Dengan demikian, pada Ekaristi kita pada Minggu Advent kedua malam ini di sini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 445. Terima kasih, selamat malam.